Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda memperoleh keselamatan, Anda memperoleh kerahmatan, dan Anda memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentang karyawan junior ya. Ini kepada karyawan junior, saya ada pesan-pesan untuk dipertimbangkan. Pertama, dulu sewaktu saya bekerja, saya di CIMB Niaga teman-teman. Itu kalau membandingkan antara karyawan senior dan karyawan baru, itu satu kata kuncinya. Di publik para karyawan itu sudah terbentuk paradigma bahwa karyawan yang senior itu sudah terbukti kontribusinya. Sejelek apapun kinerjanya, 20 tahun dia bekerja, itu pasti sudah menyumbang tenaga dan pikiran ke perusahaan. Sekecil apapun sumbangannya, yang senior itu lebih terbukti, lebih teruji kesetiaannya kepada perusahaan dengan alasan apapun. Jadi ini yang harus dimengerti oleh teman-teman milenial, kaum muda yang baru masuk ke perusahaan dengan segala idealisme yang Anda camkan di otak. Jadi ingat faktor itu, bahwa senior itu lebih terbukti loyalitasnya. Itu harus Anda hargai. Kedua, yang senior itu lebih berpengalaman menyelesaikan masalah yang berulang-ulang tiap tahun terjadi. Jadi sementara Anda karyawan baru belum punya pengalaman itu. Jadi itu harus Anda ingat dulu. Itu kelebihan karyawan senior. Ketiga, dia lebih tahu situasi perusahaan karena dia lebih lama. Itu Anda harus catat. Nah, berikutnya, karena dia lebih lama, pasti dia lebih dipercaya oleh owner. Dia lebih dipercaya oleh atasan. Yang kelima, ini yang harus Anda manfaatkan. Jadi, jadikanlah karyawan senior itu sebagai mentor. Karena dia punya pengalaman tadi, dia sudah terbukti loyal, dia tahu situasi perusahaan, dari segala penjuru dia udah tahu, dan dia pasti lebih dipercaya oleh si owner. Itu dulu dicatat. Jadi ini yang harus Anda catat dulu, jadi supaya Anda tidak sakit hati nanti, supaya Anda tidak tergores hatinya ketika ada komentar-komentar yang menurut Anda mengejutkan dari para senior Anda. Jadi ini 5 faktor ini Anda terima dulu aja dengan hati yang tenang, tanpa Anda menghilangkan idealisme Anda. Saya yakin Anda lulusan universitas terkenal, saya yakin sekolah Anda mahal, tapi ilmu itu Anda simpan dulu. Anda dengarkan dulu, Anda resapi dulu apa kata mereka.
Nah, jadi di sini Anda harus menggunakan taktik pacing and leading. Jadi, PACING, pacing. Jadi mengikuti dulu, mengitari mereka, lalu baru Anda leading, baru Anda memimpin. Jadi jangan ujuk-ujuk Anda datang, Anda langsung mau memimpin. Tidak. Pasti Anda akan ketemu hal-hal yang bertentangan dengan teori yang Anda pelajari di kampus. Itu pasti. Pasti Anda akan bersentuhan dengan ego yang menurut Anda ego, kepedean yang terlalu tinggi, pasti ada itu. Itu Anda terima dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu alasan karyawan senior tidak menularkan ilmu dan pengalamannya. Kenapa? Dari survei pengalaman kerja saya, dan saya tanya beberapa teman, itu mereka sudah pertama itu udah capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Itu pertama. Jadi mereka sudah intens kerja maksimal, jadi hatinya udah capek, pikiran udah capek, tenaga udah capek. Jadi nggak ada waktu, nggak ada tenaga, dan nggak ada cara untuk bisa membimbing Anda, mengajari Anda. Itu Anda harus ngerti dulu, ngerti aja. Alasan kedua, kenapa karyawan senior itu tidak membimbing, tidak menularkan ilmunya ke Anda? Sebagian mereka itu merasa kalau saya mengajari anak baru yang belum tentu ketahuan kontribusinya, nanti kalau dia pinter, dia akan menjadi ancaman bagi saya. Itu ada sebagian berpikir begitu. Jadi Anda adalah ancaman bagi mereka. Jadi kalau situasinya seperti ini, Anda tampilkan bahwa Anda bukanlah ancaman. Anda tetap menghormati beliau, Anda tetap respect pada beliau. Mengajar itu juga perlu usaha. Mengajar itu perlu usaha, perlu tenaga, dan perlu tenaga ekstra. Udah gitu, seringnya mereka ngajarin anak baru, anaknya on dalam arti mereka kadang suka ngeyel. Itu yang membuat mereka malas untuk memberi pengajaran kepada anak-anak baru. Padahal bagi saya, keuntungan seorang senior menularkan ilmunya dan pengalamannya kepada junior itu adalah jika ilmu keluar, itu justru akan bertambah. Tidak ada ilmu yang diajarkan itu berkurang. Semua ilmu yang diajarkan oleh senior ke juniornya, itu pasti akan hikmahnya akan berkembang. Dengan mengajar karyawan baru, senior itu akan semakin ahli. Karena ketika dia mau ngajar, dia harus mengingat-ingat apa yang dilakukan selama ini. Plus dia tambahkan dengan keilmuan yang ada dasarnya. Jadi dia tidak ngajar asal ngajar, tapi dia juga belajar. Jadi percaya bahwa orang mengajar adalah dia harus belajar. Dan dengan mengajar dia harus mengingat-ingat pengalaman dan ilmunya. Ya. Nah, cuman memang di dunia pekerjaan kadang-kadang terjadi seperti itu tadi. Ada keengganan dari senior untuk mengajari yang bawah,
yang baru, dan ada mau nggak mau adalah ego yang timbul di dalam pikiran para junior ya, bahwa dia itu bukan orang bodoh. Saya kan lulusan sarjana, sekolah saya mahal, jadi ada gap di sini. Nah, yang penting bagi Anda semua itu paradigma berpikirnya adalah jangka panjang. Sekarang ini udah nggak zaman lagi manusia itu dianggap sebagai sumber daya, human resources. Manusia sumber daya manusia, human resources. Tapi sekarang ini adalah human is capital. Human capital. Ya. Akan lebih cantik lagi kalau human capital development. Orang modal berkembang. Jadi kita memasang paradigma untuk diri kita sendiri. Kita itu adalah capital. Kita itu adalah modal, teman-teman. Modal yang selalu berkembang. Jadi bayangkan Anda kerja 10 tahun, Anda tidak terima apa-apa kecuali gaji dan gaji. Itu Anda rugi. Jadi Anda harus terima apa? Gaji, ilmu, dan pengalaman. Itu Anda catat, Anda resapi, dan Anda jadikan modal untuk diri Anda. Ya, bullshit kalau Anda bilang loyalitas saya penuh untuk perusahaan. Itu harus ada sesuatu untuk diri sendiri selain uang, sehingga Anda yang junior, kalau Anda masih junior, Anda akan berkorban untuk merayu senior, untuk menempel senior, dan untuk pacing mengitari dia, menyenangkan dia. Agar apa? Agar Anda nanti leading. Anda kan gak mungkin jadi pemimpin hari ini. Pasti Anda akan jadi pemimpin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi saya harus jadi kepala cabang di sini. Oleh karena itu, selama 5 tahun ini saya akan mematuhi apa yang diinginkan oleh senior saya. Gitu mikirnya. Jadi next generation leader. Jadi leader di masa depan. Memang harusnya di perusahaan-perusahaan itu kayak di bank gitu loh. Jadi di bank itu ada sekian persen, kalau nggak salah 5% dari keuntungan yang diperoleh itu wajib digunakan untuk anggaran pelatihan dan pembelajaran, dan itu diawasi oleh OJK. Barang siapa bank yang tidak menggunakan uang itu akan menjadi pertanyaan dalam pemeriksaan rutin tahunan oleh OJK. Jadi layaknya memang kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda lihat dan Anda dengar, kalau enggak Anda tanya, ada kegiatan-kegiatan pelatihan enggak? Kalau enggak ada, Anda wajib tanda tanya besar dan Anda pikir untuk quit dan pindah ke perusahaan lain yang ada anggaran pelatihannya. Di samping itu bisa juga bagi perusahaan itu menerapkan budaya kaderisasi jabatan. Di salah satu perusahaan, enggak saya sebutkan ya, itu ada budaya Anda sebagai karyawan tidak akan naik pangkat apabila Anda belum mengkader bawahan Anda. Jadi dia ada semacam beban, karena dalam penilaiannya untuk naik pangkat
itu ada bukti dan ada hasil bahwa dia sudah mendidik beberapa kader atau satu kader supaya ketika dia meninggalkan tempatnya, jadi kursi dia itu sudah ada calon yang menduduki. Ya. Berikutnya, seharusnya kalau Anda owner perusahaan, itu perilaku itu menjadi 50% atau 60% dari wujud penilaian karyawan. Dan salah satu perilaku ini adalah perilaku yang mau mendidik bawahan dan menularkan ilmunya kepada staf junior. Begitu kira-kira teman-teman, semoga bermanfaat dan Anda tetap gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.